Belajar Reza Gladys, Mufid, belajar kamu sekarang. Berhenti jualan deh. Belajar. Nggak ada yang namanya sunscreen bisa dicampur sama moisturizer. Sunscreen itu punya sun protection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman wartawan yang sangat saya sayangi, masyarakat Indonesia. Ya, tadi Dokti sudah menyampaikan kesaksian ya, sesuai dengan BAP, sesuai dengan fakta, sesuai dengan hasil lab ya, bahwa memang di awal-awal di bulan Juli, Agustus itu produk yang Dokti beli, Dokti masukin ke lab itu tidak pernah dilepas segelnya. Jadi pada saat Dokti beli, Dokti langsung memasukkan produk tersebut ke lab asli. Jadi dengan nama Glavidia. Jadi sempat kaget, mungkin ada bukti baru ya yang kita sempat keluarkan ya, kaget karena kok bisa nama Glavidia terpampang di situ. Whitening Booster Serum Vitamin C. Begitu juga dengan Hanasui ya, itu jelas banget. Jadi kenapa kok Dokti benar-benar kecewa, marah karena seorang Reza Gladys Dokti katakan penipu, pembohong, tukang fitnah. Pada saat dia bilang Dokti itu dibayar oleh brand Hanasui, itu keji sekali loh. Jahat luar biasa. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu dan bilang di VT, ngaku Sarno. Dan pada saat di pengadilan kamu bilang tidak mengenal yang namanya Sarno. Allah begitu mudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan Dokti bilang, yang Dokti sampaikan itu adalah fakta. Backingan Dokti itu Allah. Allah akan bongkar siapa kalian sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi tadi Dokti tunjukkan hasil lab ya, sesuai dengan kenyataannya bahwa produk yang biasanya dijual oleh Reza 1.500.000 ya, punya buktinya yang paketan yang retinol, anti-aging itu kan anti penuaan. Bagaimana bisa membantu mengurangi penuaan kalau kadar retinolnya di angka 0,00000 sekian. Gitu loh. Sementara Dokti bandingkan dengan MS Glow Elixir dengan harga yang Dokti beli sekitar 100 ribuan. Harganya retinolnya di angka 0,024. Dan Dokti ya tidak dibayar oleh MS Glow, nggak kenal. Sampai detik ini Bang Sunan ya, Dokti tidak tahu rumahnya yang namanya MS Glow, padahal Dokti pernah jadi saksi di Saru Malang. Sampai detik ini, wallahi demi Allah, Dokti tidak tahu kediaman Sandi, kediaman Gilang di Malang. Karena Dokti kalau jadi saksi di Malang tinggal di hotel. Begitu Dokti benar-benar jaga. Ya, jadi jangan digiring yang nggak karu-karuan gitu loh. Kan Dokti tadi tunjukkan sebenarnya pada saat Dokti ketemu dengan Mufid di Pecel Tele, ya Dokti ajakin dia makan di pinggir jalan. Nggak apa-apa ya. Pada saat itu dia pakai mobil warna merah Mini Cooper kalau nggak salah. Dia ke rumahnya Dokti pakai mobil merah Mini Cooper ya, bersama dengan para pengawalnya. Pada saat itu dia datang, Dokti ajak, ya udah yuk kita makan di Pecel. Udah, kamu bilang enak lo jadi kayak kita, ini biasa aja hidupnya, nggak perlu kebanyakan gaya gitu. Udah, sekarang kamu perbaikin aja produk kamu. Di situ Dokti nggak sebutin apapun loh, nominal atau malah dia yang bilang, Kak bisa nggak ya datanya dirubah menjadi data ini. Itu di handphonenya ada loh yang disita, kenapa nggak dibahas tadi? Ada. Jadi perubahan hasil lab yang dia minta, tapi Dokti nggak mau. Dokti bilang, ngapain sih? Kamu tunggu aja konten yang berikutnya. Kan itu yang ada di pasaran saat ini. Kenapa Dokti harus merubah data mengikuti permainan kamu? Mengikuti apa mau kamu? Dokti nggak mau. Dokti nggak mau disuruh-suruh. Apa sih ruginya? 120-130 miliar bertahun-tahun kamu dapetin. Cuman buat sekali waktu kamu tarik, kamu akuin, minta maaf. Jatuh miskin? Kan enggak. Dokti kira akan berubah. Ternyata setelah Dokti cek beli lagi, waduh rek, kalau perubahan blas. Beda dengan owner dari brand D. Jadi jangan ada nanti dibilang, oh kok branding nggak disenggol-senggol, udah cair berapa? Tanyakan ke owner branding, berapa dia bayar Dokti? Apakah Dokti pernah memeras dia? Silahkan tanya ownernya. Sampai detik ini, ya tidak ada tuh tuntutan dari owner branding.
Ya. Ownernya yang inisial M ya? Ya, inisial M. Nggak ada, karena nggak pernah terjadi. Gitu. Ya kalau memang dia sudah mulai perbaikan, ya apalagi kan tujuannya ini kan hanya itu tujuannya Doktif itu. Terus tadi dipertanyakan kenapa kok nggak lapor ke Badan POM. Selasokia kasusnya tadi sempat di stop karena kenapa ini kan kasusnya bukan kasusnya Reza, Doktif cerita soal Selasokia. Itu membuktikan Doktif itu laporan ke Badan POM. Kasus MC itu kan terjadi di bulan Januari. Diumumkan di bulan kemarin, baru sekarang berarti 8 bulan ya kurang lebih. Gitu loh. Doktif laporkan ke Badan POM juga. Itu saking banyaknya Doktif nggak ingat satu-satu produk kemarin dilaporin. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya ada beberapa yang nggak Doktif laporkan, kenapa? Karena ownernya nggak pernah flexing, ya. Terus ownernya ini baik banget kelakuannya. Dibilangin dinasihatin, oke, langsung baik ya udah, gitu loh. Setelah Doktif cek lagi di lab, ternyata hasilnya sesuai. Terus ngapain dipermasalahkan? Nah kelakuan mereka ini loh, mafia dan mafia skincare adalah orang-orang yang ngambil duit kalian, ya, nggak mikirin kalian susah banget cari duitnya. ART itu ya, beli produk yang dia pikir produk ini bagus, gitu loh, dari dokter. Mana sih itu yang paket yang merah kuning hijau, merah itu paket yang minta yang David dia. Kalian bisa lihat yang merah aja, merah abu hijau gitu kan. Kalian bisa lihat itu ada kodenya guys, ya ada kode lab. Jadi nggak ada yang namanya itu nanti beli sendiri, emang beli sendiri kok, gitu. Ntar ya, kan bisa lihat itu kelihatan loh itu belinya tuh lama banget gitu, itu dari bulan Juli. Kalian bisa lihat sini, tidak ada karangan, tidak ada gimmick drama. Oh, Dokter baru beli nih, biar nanti bisa menjelekkan Reza Gladys. Nggak ada kayak gitu, nggak ada itu niatan akalan licik-licikan, nggak ada. Jadi kalau tadi ditanya apa niatnya maksudnya, ya nggak ada maksudnya, ya perbaikan aja, gitu. Hanya itu sebenarnya tujuan nggak ada yang lain-lain. Dan Dokter itu lah hajar, itu hal yang biasa, hajar aja biasa aja supaya apa kok nggak tobat ya. Mereka ini punya apa yang subscribe tuh, jadi kayak punya live a day in my life gitu loh, a day ya, itu mereka tuh berbayar. Ya berbayar, jadi mereka itu akan menonton kelakuan seharian dari si RG ini, si bagian ini. Nah di situ berbayar pula gitu, mempertontonkan kebiasaannya dia untuk hidup hedon. Loh sudah Doktif utak-atik, bukannya tambah tobat, gitu. Mana produknya? Gitu, ya kan? Kok malah menyerang Doktif menggunakan agensi buzzer? Kok Dokter sampai tahu agensi buzzernya nunjukin guys, chatnya mereka disuruh sama asistennya. Jadi kalau ditanya kenapa kok kesel banget, karena kelakuan dia di belakang ini, di belakang media, di belakang pencitraannya tuh luar biasa. Bagi-bagimu kena. Agensi buzzernya bilang aduh dong sombongnya sama kita luar biasa. Dia kalau ketemu sama kita nih, ini handphone Bang Sunan. Jadi contohkan kelakuannya dia ya. Dokter misalnya RG nih, begeng. Rapat nih di sini para agensi buzzer atau agensi yang TT itu ya, gitu kan? Dah. Dia gini. Saya tanpa kalian aja omset saya bisa 100 miliar. Kira-kira kalau kalian bisa nggak 150 miliar? Ngelihat orang di depan aja enggak guys. Bisa kalian bayangkan kesombongannya kayak apa? Dia bilang enggak lah dok, kita nggak mau bantuin, orangnya sombong sekali, licik sekali. Itu fakta sebenarnya. Dan kalian begitu terperdaya dengan wah kesehariannya dia yang seolah-olah bagi-bagimu kena alim, pelangak-pelongo, iya bener pelangak-pelongo, liciknya mengalahkan itu semua. Tapi bilang nih. Ya. Iya, orang kecil ya, pada beli pengen pengen cantik, pengen glowing. Nih. Orang ART yang beli yang lihat, wow aku pengen mukanya kayak Reza Gladys, kinclong begitu. Orang dia sendiri aja nggak pakai produknya guys, gitu loh. Nih contohnya nih ya, nih ya. Nih kalian lihat ini White Cell DNA MS Glow ya, elixir deh. Nih, ini ada kode sampel ya tuh lihat. Ini pada saat zaman dulu guys di bulan Juli, ini Dokter kasih klep tuh bersegel loh.
dan nggak perlu dihilangkan namanya brandnya, lihat. Tetapi setelah dokter muncul, timbullah kisruh, labnya ketakutan. Dok, sekarang kalau dokter mau ngasih harus dilepas semua. Ya, jadi tadi jelas ya hasil labnya tertulis MS Glow itu aman, MS Glow sesuai, itu jelas banget sesuai. Nah, ini juga kalian lihat ya, udah lama banget tuh sampai hilang, sampai habis. Ini produknya dari serum booster dari hasil labnya mana? Hasil labnya? Tunjukin biar kalian bisa lihat dokter itu nggak ngarang, nggak fitnah. Bongkar-bongkaran kan Reza Gadis ya, kita bongkar-bongkaran. Kamu masih mau nyerang Doki pakai buzzernya kamu kan? Oke, ya udah, gitu kan? Doki lawan. Doki lawan kok ini. Nah ini ya, nih. Tuh. Kalian bisa lihat ya pengecekannya di tanggal 24 Juli. Ini produknya. Bisa baca sendiri, kalian bisa baca sendiri. Nah ya, ini yang selalu dia gunakan, dia menggunakan teknik betadine. Sekarang nanti tanyakan ke kalian, mungkinkah seorang dokter, seorang Nikita Mirzani, seorang Sunan Kalijaga menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Jatuhnya kredibilitas seorang dokter itu hanya bisa dilakukan oleh dokter itu sendiri. Siapa yang melakukan demo betadine selama ini? Nanti tanyakan, siapa? Oke? Itu salah satunya. Kalian lihat ya, ini asli Glavik dia. Yang saat ini di labnya nggak berani melakukan hal yang sama, gitu. Dan dia angkanya, lihat kalian bisa lihat, tapi itu nggak ada yang ngarang. Ini baru tutup barcode-nya ya. Dibandingkan dengan Hanasu yang cuma 28.000. Jadi kita ngomong by data ya dok ya? Iya dong, dok, kita kan selalu by data. Nggak pernah ngarang-ngarang. Coba padi. Oke. Sampai dia Reza itu bisa memfitnah dok dibayar dengan Hanasu. Buktikan Reza, kamu kan menipu nih. Kamu bilang nih, lihat ya. Ini produknya ini ada kodenya ya. Tahan. Oke ya, saya lihat ya semuanya ya, tuh lihat. Oke. Dan kandungannya ada sekali, bisa lihat. Udah disampaikan tadi. Tidak ada kebohongan sedikit. Dijual dengan harga 150.000 ya kalau promosi ya. Penjualnya seorang dokter. Ini ownernya sampai sekarang dokter nggak kenal sama sekali. Kalau nggak salah kan namanya Ferry, Pak Ferry. Pak Ferry salam kenal ya Pak. Gitu loh. Ya dokter nggak kenal sama Anda, oke? Jadi ini dokter beli harganya ada di sini. Ini 26.000 dokter beli. Oke? Dengan harga 26.000, niacinamide yang dokter dapatkan tuh di angka berapa nih guys? 10 kan guys? Terlihat nggak? Bisa kalian baca sendiri? Oke ya. Sementara produk yang dokter beli kalau promo 150 sampai 130.000, niacinamide yang sangat murah, bahan baku yang sangat murah, itu didapatkan dengan kadar segini. Coba. Inikah kredibilitas seorang dokter? Etis nggak menjual produk seperti ini? Etis nggak mengambil uang masyarakat dengan cara menjual produk yang seperti ini? Etis nggak ini dijual ya segini nih dengan nih satunya lagi serum ya gitu ya. Gimana lagi tuh satunya sunscreen, ada satu lagi nanti ada yang harus dokter bahas penting banget.
dengan modal 70.000, nanti dapatnya nih ada tuh 2 3 ada 6. Dia jual 1.500.000. Kalaupun lagi promo dijual dengan angka 700.000 sampai 400.000. Tetap nggak make sense. Kalau dokter ya, ini bukan pengusaha. Kalau pengusaha ngomong nggak, Anda mau jual 2 juta juga terserah pengusaha. Tapi kan Anda menjualnya dengan nama dokter. Dokter loh, layak nggak? Begitu. Dengan kadar 0,0000. Sedangkan MS Gloratinin Elixir dengan kadar 0,024. Pantas dia bisa mengklaim anti aging. Nah, kalau ini anti aging apa? Hah? Maka dari 0,00000 itu lucuan. Mana loh? Terus ada lagi nih. Masa yang terbaru kemarin dia bilang begini, sunscreen guys. Sejak kapan ya sunscreen itu dicampur dengan moisturizer? Apa dia punya produk baru beras itu loh? Dia punya moisturizer beras. Mana ada? Sunscreen di sini. Habis gitu nanti kalian campurin moisturizer. Aduh, itu dokter lulusan mana sih sekarang? Dokter tanya, aduh jangan bulu banget dah. Aduh, kalau hentikan kamu. Belajar Reza Gladys. Mufid, belajar kamu sekarang. Berhenti jualan deh. Belajar. Nggak ada yang namanya sunscreen bisa dicampur sama moisturizer. Sunscreen itu punya sun protection factor, punya untuk melindungi SPF. Begitu kamu campur dengan moisturizer, itu kan SPF-nya terdegradasi, turun. Kok kamu suruh konsumen kamu campur dengan moisturizer? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaru. Jadi dokter berpikir, ya Allah nih anak, ya Allah kapan tobatnya? Belajar nggak mau, dikritik kamu. Sementara dia membahayakan wajah konsumennya. Dan Masyarakat. Coba. Sekarang dia menyarankan menggunakan begini. Ternyata SPF yang dia jual produknya dia cuma 7. Sedangkan SPF itu kan minimal di Indonesia itu SPF-nya 30. Kalau SPF 7 melindungi enggak? Kan? Bisa sih melindungi dari sinar rembulan. Ya ampun, langsung orang rusak wajahnya pasiennya. Mikir nggak dia ke situ dengan uang yang sudah dia ambil?